Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian. Adapun dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 kelas 6 CPGSD. Adapun yang pertama, Lia Puspita Saputri, kedua Melia Sandra, ketiga Meliana Rizky, keempat Jono Rahmat Maulana, kelima Muhammad Ilham, dan yang terakhir saya sendiri, Mira Septiana Effendi. Nah, jadi judul makalah yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. So, yuk kita telusuri bersama. Pertama yaitu tentang konsep dasar populasi. Ada pendapat para ahli yang pertama yaitu Sugiono 2012 halaman 80 menyatakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian yang kedua ada Ari Kunto 2002 halaman 108 menyatakan populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga ada Margono 2004 halaman 118 menyatakan populasi adalah keseluruhan objek peneliti yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Jadi dari pendapat para ahli tadi bisa kita simpulkan, populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan data, lalu data tersebutlah yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup, lalu dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dikaitkan dengan batasannya, populasi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada populasi terbatas atau populasi terhingga. Nah, kalau populasi ini tuh batasan kuantitatif secara jelas. Jadi secara jelas itu maksudnya karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya saja 10 guru SMK tahun 2019, lulusan S1, kemudian juga masa kerja 2 tahun. Nah, itu kan karakteristiknya terbatas. Kemudian yang kedua ada populasi tidak terbatas atau populasi tak terhingga. Nah, ini tuh maksudnya tidak dapat ditemukan batasannya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam jumlah kuantitatif. Misalnya saja ada guru di Indonesia, jumlahnya kan harus dihitung dari yang sekarang sampai yang akan datang. Nah, populasi seperti ini disebut juga parameter. Selanjutnya, menurut Margono 2004 halaman 119, populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut ini. Yang pertama, ada populasi teoritis atau theoretical population. Yang kedua, ada populasi yang tersedia atau accessible population. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu populasi teoritis. Nah, sejumlah populasi yang batas-batasannya ditetapkan secara kualitatif. Nah, ini contohnya, misalnya tentang populasi guru berumur 25 sampai 40 tahun, program S1, jalur skripsi, dan lain-lain. Kemudian populasi yang tersedia atau accessible population, itu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Nah, itu contohnya misalnya ada 250 orang guru di kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan oleh populasi teoritis yang tadi kita contohkan. Kemudian selanjutnya, adapun menurut Margono 2004 halaman 119 sampai 120 menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian ini harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Ada dua sifat. Yang pertama ada homogen dan heterogen. Nah, yang pertama homogen, dengan sifat homogen, populasi homogen, itu unsur atau sifatnya sama. Misalnya ya, dokter yang akan melihat golongan darah seseorang cukup mengambil satu tetes saja, tidak perlu satu botol. Kemudian yang kedua adalah populasi yang bersifat heterogen, yaitu unsur dan sifat yang berbeda sehingga perlu ditetapkan batasan-batasan tertentu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar sampel. Pendapat para ahli yang pertama yaitu menurut Suharsini Ari Kunto 2002 halaman 109, yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kemudian yang kedua menurut Sugiono 2004 halaman 73, sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bersama, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu,
sampel merupakan sekelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya, menurut Hadi dalam Margono 2004 halaman 121 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut. Yang pertama, mereduksi objek penelitian. Di sini maksudnya sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja. Makanya kita perlu mereduksi objek penelitian. Kemudian yang kedua, mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitian. Nah, mengingat hasil penelitian sampel itu dapat kita generalisasikan untuk seluruh populasi, jadi kita bisa mengeneralisasikan hasil dari penelitian sampel untuk seluruh populasi. Kemudian selanjutnya, penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Nah, Narwawi dalam Margono 2004 halaman 121 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu yang pertama, ukuran populasi. Kemudian yang kedua adalah masalah biaya, yang ketiga masalah waktu, yang keempat percobaan yang sifatnya merusak, yang kelima masalah ketelitian, dan yang keenam masalah ekonomis. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah tipe sampling menurut proses memilihnya. Yang pertama, sampling dengan pengembalian. Di sini maksudnya satuan sampling yang telah terpilih dikembalikan lagi ke dalam populasi sebelum dilakukan kembali proses pemilihan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah sampling tanpa pengembalian. Maksudnya di sini satuan sampling yang telah terpilih tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi. Kemudian kita akan ke slide selanjutnya. Kemudian kita akan next pada tipe sampling menurut peluang memilihnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Nah, teknik sampling ini yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, dalam probability sampling ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, simple random sampling. Nah, teknik ini untuk mendapatkan sampling yang langsung dilakukan pada unit sampling. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Itu digunakan pada populasi yang mempunyai susunan-susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Nah, untuk jenis ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau biasa disebut cluster. Kemudian, non-probability sampling. Nah, teknik ini tidak memberi peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ini non-probability sampling pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada sampling sistematis. Nah, teknik ini penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua ada sampling kuota. Nah, teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada haphazard sampling atau accidental. Nah, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Kemudian yang keempat ada sampling purposive atau judgment. Nah, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian yang kelima ada sampling jenuh, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel lagi. Nah, penetapan sampel perlu memperhatikan sifat dan penyebaran populasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dikenal dengan beberapa kemungkinan dalam menetapkan sampel dari suatu populasi berikut. Nah, kita akan melihat penetapan sampel. Yang pertama itu adalah sampel proporsional. Nah, sampel proporsional menunjukkan kepada perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Kemudian yang kedua ada area sampel. Nah, perbandingan besarnya subpopulasi menurut daerah penelitian dijadikan dasar dalam menentukan ukuran setiap subsampel. Kemudian ada sampel ganda.
Nah, penarikan ganda atau sampel kembar dilakukan dengan maksud menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk seluruhnya. Kemudian yang keempat ada sampel majemuk. Nah, pengambilan sampel dilakukan lebih dari dua kali lipat, tetapi tetap memiliki kesamaan dengan unit sampling yang pertama. Kemudian next, adapun sering ditemui kesalahan dalam menentukan sampel. Yang pertama, kesalahan dalam menentukan target populasi. Nah, contohnya itu target penelitiannya kan guru kesenian SMA negeri misalnya. Nah, tetapi kita hanya mengambil sampel guru musik saja. Nah, itu terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi target. Nah, itu contohnya yang akan diteliti misalnya persepsi siswa tentang pelayanan UKS. Tetapi angketnya ini diberikan kepada seluruh siswa, termasuk siswa yang belum pernah sama sekali datang ke UKS. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan dalam menentukan wilayah. Misalnya target penelitian kita itu adalah seluruh kota D. Nah, sedangkan sampel yang kita ambil hanya daerah perkotaan saja. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.